Selama 4 pekan, tepatnya selama jangka waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang musyrik, yaitu Hamzah masuk Islam, disusul Umar, Muhammad SAW menolak tawaran mereka, dan kesepakatan bersama yang dijalin Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim yang kafir maupun yang muslim untuk melindungi Muhammad SAW. Maka orang-orang musyrik merasa bingung, dan memang mereka layak untuk merasa bingung. Mereka sadar jika darah Muhammad tumpah karena ulah mereka, maka Mekah pasti akan digenangi darah manusia dan bahkan bisa membinasakan mereka semua. Karena menyadari hal ini, mereka beralih ke bentuk kezoliman lain yang bukan pembunuhan tapi dengan sasaran yang sama. Piagam kezoliman dan kesewenang-wenangan. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Isinya, larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Untuk keperluan ini, mereka menulis di atas lembar papan berisi kesepakatan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hashim dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka sebelum mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Ibnul Qayyim berkata, ada yang berpendapat piagam itu ditulis Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada pula yang berpendapat dia adalah Nadir bin Al-Haris. Yang benar, dia adalah Baghid bin Amir bin Hayyim. Rasulullah SAW berdoa untuk kemalangannya hingga tangannya menjadi lumpuh. Piagam ini selesai dibuat, lalu papannya digantungkan di tembok bagian dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bergabung menjadi satu, yang mukmin maupun yang kafir kecuali Abu Lahab. Mereka mulai diisolir di Syi'ib Abu Talib pada awal bulan Muharram tahun ke-7 dari Nubuah. 3 tahun di kaum Abu Talib. Pemboikotan itu benar-benar ketat. Cadangan dan bahan makanan sudah habis. Sementara orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan yang masuk ke Mekah atau barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung memborong semuanya hingga keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib benar-benar mengenaskan dan kelaparan. Akhirnya, mereka hanya bisa memakan dedaunan dan kulit binatang. Tidak jarang terdengar suara para wanita dan anak-anak yang merintih karena kelaparan dari kaum perkampungan Abu Talib. Kalaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, maka itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan mereka tidak bisa keluar dari perkampungan untuk membeli segala keperluan kecuali pada bulan-bulan suci. Mereka bisa membeli bahan kebutuhan dari kafilah yang datang dari luar Mekah. Tetapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Mekah, harganya melambung tinggi sehingga mereka tidak sanggup membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya, Khadijah radhiyallahu anha. Namun Abu Jahal yang memergokinya menggondeli untuk mencegahnya. Lalu Abu Bakhtari datang untuk melerai keduanya hingga Hakim bisa membawa gandum itu untuk diberikan kepada bibinya. Sementara itu, Abu Talib selalu khawatir terhadap keadaan Rasulullah SAW. Jika semua orang sudah berbaring di tempat tidurnya, maka dia menyuruh beliau untuk tidur di atas tempat tidurnya, hingga dia bisa tahu jika ada seseorang yang hendak menikam beliau secara sembunyi-sembunyi. Jika semua orang sudah tidur, dia menyuruh salah seorang anak, saudara, atau kerabatnya untuk tidur bersama beliau. Juga memerintahkan sebagian di antara mereka untuk membawa serta tempat tidurnya. Tetapi Rasulullah SAW bersama orang-orang muslim tetap keluar pada masa musim haji untuk menemani orang-orang yang menyeru kepada Islam. Pembatalan piagam. Genap 3 tahun keadaan berjalan seperti itu. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari Nubuah, papan sudah terkoyak dan isinya terhapus. Sebenarnya orang-orang Quraisy sendiri terbagi antara yang setuju dan tidak setuju terhadap pemberlakuan piagam tersebut. Maka orang-orang yang tidak menyetujuinya berusaha untuk membatalkannya. Yang melakukan hal itu adalah Hisam bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay.
Dia biasa berhubungan dengan Bani Hasyim pada malam hari sambil membawakan makanan untuk mereka. Dia menemui Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi. Ibunya adalah Atikah, putri Abdul Muthalib. Hisam berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, engkau enak-enakan menikmati makanan dan minuman, sementara engkau juga tahu apa yang menimpa paman-pamanmu." "Celaka engkau," kata Zuhair. "Apa yang bisa kuperbuat sementara aku hanya sendirian? Demi Allah, andai kata aku didukung orang lain, piagam itu tentu sudah kubatalkan." "Engkau sudah mendapatkan orang itu," kata Hisam. "Siapa?" tanya Zubair. "Aku sendiri," jawab Hisam. "Kalau begitu, cari orang ketiga agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisam menemui Al-Mut'im bin Adi. Setelah bertemu, dia menyebutkan kerabat-kerabatnya di Bani Hasyim dan Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf, serta mengejeknya karena dia menyetujui tindakan orang-orang Quraisy yang sewenang-wenang. "Celaka engkau," kata Al-Mut'im. "Apa yang bisa kuperbuat sementara aku hanya sendirian?" "Engkau telah mendapatkan orang kedua," kata Hisam. "Siapa?" "Aku sendiri," jawab Hisam. "Kalau begitu, cari lagi orang ketiga." "Aku sudah melakukannya." "Siapa?" tanya Al-Mut'im. "Zuhair bin Abu Umayyah," jawab Hisam. "Cari lagi orang keempat agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisam pergi menemui Abul Bakhtari bin Hisam. Dia berkata seperti yang dikatakan kepada Al-Mut'im. "Adakah orang lain yang mendukung rencana ini?" tanya Abul Bakhtari. "Ya, ada," jawab Hisam. "Siapa?" tanya Abul Bakhtari. "Zuhair bin Abu Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, aku sendiri, dan engkau. Cari lagi orang kelima." Lalu dia menemui Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad, berbicara dengannya, menyebutkan kekerabatan dan hak-hak mereka. "Adakah seseorang yang mendukung rencanamu ini?" "Ada," jawab Hisam. Lalu dia menyebutkan orang-orang tadi, lalu mereka berkumpul di satu tempat yang terpencil dan bersepakat untuk membatalkan piagam. "Aku yang memulai dan aku pula yang pertama berbicara," kata Zuhair. Esok harinya mereka pergi ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan. Dengan mengenakan jubah, Zuhair melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, lalu berdiri menghadap ke arah orang-orang seraya berkata, "Wahai semua penduduk Mekah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hasyim binasa, tidak diperkenankan berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang zalim dan kejam itu dirobek." Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid berkata, "Engkau pendusta, demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek." "Engkau jauh lebih pendusta," kata Zam'ah bin Al-Aswad. "Sebenarnya, dulu pun kami tidak rela saat piagam itu ditulis." "Benar apa yang dikatakan Zam'ah," kata Abul Bakhtari. "Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu dan kami juga tidak ikut menetapkannya." "Kalian berdua benar," kata Al-Mut'im bin Adi. "Dan siapa yang berkata selain itu dusta. Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Pasti hal ini sudah diputuskan malam tadi dan kalian berembuk di tempat terpencil," kata Abu Jahal. Saat itu Abu Talib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu menemui mereka karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasulnya masalah piagam ini dan juga sudah mengutus rayap untuk memakan papan piagam itu. Beliau memberitahu pamannya mengenai hal ini. Lalu Abu Talib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa anak saudaranya telah berkata begini dan begitu. "Jika dia bohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun, jika benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami," kata Abu Talib. "Engkau adil," kata mereka. Apa yang disampaikan Abu Talib itu didengar orang-orang dan juga Abu Jahal. Lalu Al-Mut'im bangkit menghampiri piagam dan siap merobeknya. Dia melihat rayap-rayap telah memakan isinya, kecuali penggalan tulisan Bismika Allahumma atau dengan asma-Mu ya Allah. Dan setiap bagian yang ada kata Allah juga tidak termakan rayap.
Akhirnya, papan piagam itu benar-benar dirobek dan dibatalkan. Rasulullah SAW dan para pengikutnya keluar dari perkampungan. Orang-orang musyrik telah melihat satu tanda yang besar dari tanda-tanda nubuah, tetapi mereka seperti yang diberitahukan Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Surat Al-Qamar ayat 2. Mereka berpaling dari ayat ini dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi.